Shalom sidang jemaat. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Kita memasuki minggu pertama di bulan Juni. Saya percaya bahwa sungguh sempurna penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Sungguh kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pada kami. Dan kiranya Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh melimpah kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Yesus, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji, dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
Engkau layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu oh Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Mari cuma saja katakan pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak, nyanyi pujian bagimu Yesus, nyanyi pujian bagimu ya Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, segala pujian bagimu, bagimu oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia namamu Tuhan. Layak Engkau disembah Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Yesus. Lanjutkan karyamu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Engkau melawat setiap jemaatmu Tuhan yang saat ini berada di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai demi namamu. Dan kiranya Tuhan Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan bersuka cita demi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau
Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kita umat pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kita boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan dan menjadikan kekuatan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
aku berdoa, mujizat itu dengan iman. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, puji Tuhan, sidang jemaat yang masih di rumah masing-masing hari ini, tapi kita percaya hari ini kita sudah bersiap sedia di tempat Anda masing-masing. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pagi ini akan menjadi sebuah kekuatan buat kita sekalian. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sekalipun kami masih ada di tempat masing-masing, tapi kami tetap berdoa. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami, sebab itu kami bersuka cita. Dan kami percaya tidak lama lagi kami akan berkumpul bersama-sama di tempat ibadah yang Kau telah siapkan buat kami. Tapi kalau toh pagi ini itu belum terjadi, Tuhan tetap berikan kami damai sejahtera dan sukacita, supaya hati kami mampu ditaburi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat tumbuh dan berkembang di dalam hidup kami, dan akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi hidup yang benar-benar penuh dengan sukacita, dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan urapi hamba-Mu, bahkan Tuhan urapi kami semua. Tuhan berikan kami kemampuan untuk fokus kepada firman-Mu, walaupun kami harus di rumah. Mungkin kami kesulitan untuk terus berkonsentrasi dengan pemberitaan firman, tapi dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami akan dapat melakukan dan kami akan nangkap semua kebenaran, bahkan Roh Kudus akan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan, kebesaran, hormat dan pujian kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita minggu ini telah sampai kepada minggu pertama dalam bulan Juni, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus seperti kebiasaan kita pada setiap minggu pertama. Dan sebelum kita akan makan perjamuan, kita akan minum darah Tuhan. Saya ajak saudara merenungkan bersama-sama dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya akan ambil renungan kita dari surat 1 Samuel pasal yang ke-30, saudara-saudara, tentang seorang raja yang namanya Daud. Pada waktu dia masuk dalam sebuah kesulitan, masuk dalam sebuah penderitaan, tapi dia benar-benar mempunyai sebuah sikap yang patut kita pertimbangkan, bahkan patut kita mengikuti jejaknya. Dan seperti Daud ditolong Tuhan, biar kita juga mendapatkan pertolongan daripadanya. Mari kita dapatkan sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya. Tapi bagian yang pertama ini kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dahulu. Mari Pak Yanto silakan, ayat 1 sampai ayat 6. 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyebu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud
dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sebuah masalah yang dihadapi oleh seorang raja yang namanya Daud. Dan pada waktu itu dia sudah dijadikan raja, diurapi menjadi raja, tetapi dia belum duduk dalam sebuah takhta kerajaan. Jadi Daud adalah seorang yang lagi memperjuangkan dirinya untuk menuju kepada sebuah takhta, kepada sebuah kedudukan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Bahkan penobatannya sudah dilakukan, tinggal menghantarkan Daud menuju kepada sebuah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Tetapi kita melihatnya beberapa hal pada pagi hari ini, saudara-saudara. Sebelum Daud sampai kepada sesuatu masa yang disebut dengan masa jaya, Daud harus mengalami berbagai masalah berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya, yaitu Saul, raja yang sebelumnya. Kita melihat penderitaan demi penderitaan, bahkan kalau kita melihat pada pasal yang ke-30 ini adalah penderitaan yang terakhir dalam surat 1 Samuel pasal 30. Setelah itu saudara-saudara, pada waktu selesai masalah pada pasal yang ke-30, sepertinya kita melihat masalah besar adalah sebuah penutup, karena setelah itu Saul mertuanya dia meninggal pada pasal yang ke-31. Jadi sebenarnya terbakarnya kota Siklak adalah masalah yang paling besar yang dihadapi oleh Daud di akhir-akhir masa sebelum kematiannya Saul dan penyelesaian sebuah masalah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin melihat, saya akan katakan kepada saudara bahwa hal ini merupakan sesuatu yang harus kita renungkan dan kita ikuti sebentar jalan-jalannya Daud menuju kepada sebuah penyelesaian masalah yang sungguh-sungguh besar dan luar biasa. Ya, pada waktu Daud ada dalam perantauannya, sampailah dia ke sebuah wilayah atau negara namanya Filistin. Dia sampai ke sebuah kota. Lalu pada waktu mereka sampai dalam satu peperangan demi peperangan, dan Daud sudah membantu orang Filistin, yaitu Raja Filistin. Tidak tahu perkara apa yang terjadi, orang-orang Filistin tidak suka kepada Daud. Bahkan mereka bersyakwa-sangka buruk bahwa Daud pasti akan memberontak kepada mereka. Dan orang-orang Filistin usul kepada rajanya, suruh pulang saja Daud itu, bagaimana dia bisa ikut kita? Lalu dengan serta-merta Daud disuruh pulang. Lalu Daud berkata kepada Raja Filistin yang kepadanya dia lagi ikut, salahku ini apa? Apakah yang kulakukan sehingga engkau tidak mempercayai aku lagi untuk ikut engkau? Lalu Raja berkata, orang-orang Filistin tak suka kepadamu, sebab itu dengan singkat cerita saya berkata, Daud harus pulang meninggalkan daerah Filistin yang menjadi tempat dia berteduh, dan dia pulang ke kampung, di mana kampung itu atau kota itu tempat anak-anak Daud, istri-istrinya dan istri orang-orang yang mengikutinya sedang berkemah atau tempat tinggal di situ, yaitu kota Siklak. Apakah yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sementara Daud sampai ke Siklak, firman Tuhan mencatat kota Siklak telah dibakar habis oleh orang-orang Amalek, dan Siklak menjadi kota yang sudah dibumi hanguskan. Anak-anak dan seluruh istri-istri mereka, orang-orang yang ikut Daud pun ditawan, dibawa lari kepada tempat yang mereka tidak tahu di mana tempatnya. Yang mereka tahu adalah satu, Daud bersama dengan orang-orangnya, 600 orang pengikutnya, sampai di Siklak, Siklak telah terbakar. Dan ini merupakan sebuah masalah yang besar, masalah yang mungkin paling besar di antara semua masalah yang dialami oleh Daud pada waktu dia ada dalam pelariannya. Yang pertama, kalau dia melihat keadaan di luar, yaitu musuh datang kepadanya, kota Siklak dibakar, penduduknya semua ditawan, termasuk istri dan anak-anaknya Daud. Tak luput dari itu juga, saudara-saudara, bukan hanya masalah dari luar,
Tapi pengikut-pengikutnya mulai tawar hati, mereka menjadi gentar, mereka menjadi kecewa kepada pemimpinnya. Dan para anak buahnya Daud bersepakat semua, mereka menangis sampai tidak dapat menangis lagi. Bahkan Daud juga mencucurkan air mata dalam tangisannya. Dikatakan di sana mereka tidak dapat menangis lagi. Dan mungkin saya katakan kepada saudara hari ini, mungkin itu adalah sebuah masalah yang paling besar. Saya pikir di antara kita semua pernah mengalami itu ya. Kita punya kesulitan, punya masalah, kalau kita mau sambatan, mau nangis, sampai tidak bisa nangis lagi. Dan itu sebuah hal, sebutkan tidak bisa nangis lagi, artinya masalah itu terlalu besar. Baik dari luar yang dilakukan oleh orang-orang Amalek, baik dari dalam yang dilakukan oleh anak buahnya, itu akan melempari Daud dengan batu. Kenapa? Sudah sangat kecewa, sudah putus asa, tidak ada pengharapan. Yang adanya satu, nekat, rusak semuanya, bubar segala-galanya. Sebab itu mereka sehati, sepakat akan melempari Daud dengan batu. Mengapa? Hati mereka sudah tidak bisa tahan lagi untuk melihat betapa besar yang disebut dengan masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sekarang lagi ada di rumah tapi mendengarkan firman ini dan akan masuk dalam perjamuan, saya tetap berkata siapapun orangnya pasti pernah punya masalah. Tapi yang kita lihat pagi ini, bagaimana Daud memberikan sebuah contoh kepada saya dan saudara, menghadapi besarnya masalah, menghadapi besarnya kesulitan. Yang pertama kali Daud lakukan menurut kitab ini adalah, coba kita lihat pada ayat yang ke-6. Tolong Pak Yanto. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Ya. Dan Daud sangat terjepit. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Ya, terus Pak. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Daud dalam masa-masa sulit yang hebat, tidak ada satu hal yang lain. Yang pertama saya katakan kepada saudara, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya pikir jemaat tumpang yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan lain yang harus kita lakukan di akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa masa-masa pandemik sepertinya hampir selesai. Di mana-mana sudah mulai ada yang namanya himbauan untuk hidup dalam sebuah kenormalan yang baru, yang namanya new normal. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang new normal, kita akan melihat normal-normal yang lama yang dulu kita tidak anggap normal, pada new normal ini jadi normal. Ya, kita lihat. Ya, satu contoh. Barusan saya dapat undangan orang akan menikahkan anaknya. Jadi saya diundang untuk datang kepada pesta pernikahan. Lalu ia berkata, Pak Stefanus datang ya, karena yang diundang tidak banyak kok, karena waktunya memang tidak seperti yang dulu, kita terbatas. Tapi saya gurau dengan dia, sekarang kita masuk dalam masa new normal. Masa new normal artinya, kalau dulu saya mantu dia datang, saya sekarang waktunya dia mantu, saya harus datang. Itu normal. Kalau saya sampai tidak datang, maka dia bisa berkata begini, dulu dia mantu saya datang, sekarang saya mantu kok dia tidak datang. Tapi dalam new normal sekarang itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Kalau toh saya tidak datang itu normal. Kenapa? Karena situasinya memang new normal. Ya, makanya saya gurau, sorry. Karena masa yang seperti ini saya mungkin tidak bisa datang. Saya tak bowoh dari jauhan saja ya. Tapi dia tertawa, kok begitu Pak? Iya, ini kan new normal. Bapak Ibu Saudara, dulu kada orang meninggal, semua mesti ikut dalam layat. Semua ikut maesong, semua ikut sangseng, ngantar ke makam, ke kuburan sampai selesai. Kalau pemakaman belum selesai kita pulang, kita akan diomong orang, tidak normal ini, pemakaman belum selesai kok malah tidak datang. Sekarang mungkin dalam normal yang baru, kita datang yang baik, tidak datang juga normal. Ya, tetapi saudara-saudara, pada waktu kita memasuki masa yang disebut new normal, sepertinya sekarang ini angka-angka penularan COVID-19 semakin tinggi pada waktu itu. Kenapa?
Orang sudah tidak ada aturan lagi, kumpul di mana-mana, pasar sesak, di mana ada antrian, klaster-klaster baru terbentuk. Nah sekarang saudara, kalau kita mau harap normal yang seperti yang lalu, memang Tuhan pasti akan menolong kita sampai ke sana. Tapi jauhlah itu daripada kita hari-hari ini. Nanti kalau kita sudah Tuhan bukakan lagi, dapat ibadah baru lagi, dalam satu sistem yang baru, dalam kebiasaan yang baru, tata cara yang baru, kita menjadi normal, tapi normal dalam kenormalan baru. Dan ini masalah paling besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang firman Tuhan tuntunkan kepada kita, memasuki era new normal, memasuki masa-masa sulit, tidak ada pilihan yang lain. Nanti kita lihat yang lain memang ada, tapi dasarnya di tengah-tengah masa sulit adalah saya dan saudara diminta firman Tuhan seperti Daud menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya akan katakan kepada Anda dengan iman, masalah pasti akan selesai. Namanya pandemik pasti ada masa berlakunya. Persoalan tidak untuk selama-lamanya. Satu kali persoalan kita akan selesai dan kita harap secepatnya semua terjadi dalam penormalan yang baru dan kita bisa bekerja lagi, anak-anak bisa sekolah lagi, bisa ibadah lagi di gereja, ketemu lagi. Walaupun saya berkata nanti dalam ibadah yang berikutnya pada masa-masa new normal kita tidak seperti yang dulu lagi. Ya, kenormalan kita menjadi baru. Ya, kita akan cuci tangan sebelum masuk, kita pakai hand sanitizer. Ya, setelah hand sanitizer kita kenakan, kita mesti pakai masker. Mungkin berkata, lah ibadah pakai masker kan enggak enak Pak. Ini normal yang baru, harus kita ikuti. Yang jelas, yang pertama kita meningkatkan, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mesti ingat, jemaat yang ada dalam gereja mula-mula ditulisi surat oleh Petrus justru pada waktu hampir selesai persoalan. Coba kita lihat sebentar Pak Yanto, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7. Ya. 1 Petrus 4 ayat ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7, mari. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini artinya Yesus akan segera datang untuk kali kedua. Tapi juga berarti waktu Yesus datang kedua, persoalan tidak ada lagi. Pada zaman itu juga ada berarti bahwa segala sesuatu kesudahannya sudah dekat. Dan hari ini saya berkata dengan iman, masalah kesulitan pasti ada kesudahannya. Ya, akan selesai. Dan semakin dekat masa aman, masa normal, selesai persoalan, firman Tuhan ingatkan, justru semakin dekat masa itu. Lanjut Pak. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara. Masalah hampir selesai. Kalau toh masalah dunia tidak selesai, yang paling akhir dari semua masalah, Yesus datang yang kedua kalinya. Tapi sebelum masalah itu selesai, hampir selesai, justru kita diminta untuk menguatkan kepercayaan, menjadikan hati kita tenang supaya kita dapat berdoa, kuasailah dirimu. Ada banyak orang tidak dapat menguasai diri, bukan di awal penderitaan, bukan di awal perjuangan, tapi justru hampir berakhir sebuah perjuangan, kemenangan sudah hampir diraih, kemenangan tidak jadi didapat, hanya kenapa? Tidak bisa menguasai diri. Kita lihat sebuah pertandingan yang paling mudah di kampung-kampung, di tempat kita kalau 17 Agustus begitu ya, pasti ada pertandingan voli. Ya, Bapak Ibu pernah kan main voli? Kalau kita ikut bola voli, pada pertama kali pertandingan, angka masih 0-0, itu semua peserta selalu menguasai dirinya. Serven pertama, dia serve dengan semua kebisaannya, dengan akal yang sehat, dia sampaikan di depan net di daerah lawan. Lalu yang terima bola juga masih pikir dengan normal. Kamu yang nerima, lalu dilemparkan ke saya yang mengumpan, nanti yang lain tinggal smash. Tapi lihat, normalnya menguasai diri itu dikala awal-awal perjuangan sampai pertengahan. Kalau pertandingan sudah hampir selesai, namanya skor sudah jomplang, 10-1 atau 11-3,
mulailah masing-masing kelompok tidak bisa menguasai diri. Yang merasa akan menang, walaupun itu belum menang, sudah mulai sembrono, mulai namper bola ndak karu-karuan, ndak ikut lagi aturan kamu yang terima, kamu umpan, saya yang smash. Pokoknya ada bola, lempar ke atas, smash, dan akhirnya keluar, out. Yang mulai kalah, mulai tertinggal jauh, mereka merasa saya sudah kalah. Padahal namanya menang atau kalah itu tunggu pertandingan selesai. Ini masih hampir selesai belum selesai. Jagalah dirimu, kuasailah pikiranmu, kuasai diri, berpikirlah dengan jernih, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Saudara-saudara, saya yakin pandemi akan segera selesai. Ya, PSBB Malang sudah dihapus, tinggal Surabaya. Beberapa kota lain sudah bebas. Sepertinya kebebasan ini kita akan tangkap, harus ditangkap. Ini masalah belum selesai, hampir selesai. Jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa. Ayo mikir yang tenang, kita mikir yang sareh dalam bahasa Jawa. Pikiran kita bersih supaya kita bisa berdoa. Seperti Daud, yang pertama kali dia ambil adalah doa. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 30 ayat 7 dan ayat 8. Yang didoakan oleh Daud itu apa? Mari Pak Yanto. Ayat 7. Ayat ke-7. Ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar Ya. bin Ahimelek. Ya. Bawalah efod itu kepadaku. Ini yang dimaksud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud minta efod, yaitu pakaian doa, pakaian imam dari seorang imam yang menyertai dia namanya Abiatar. Itu dibawa kepada Daud, lalu Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian di dalam doa itu Daud bertanya kepada Tuhan. Katanya, Haruskah aku mengejar gerombolan itu? ya. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Dan Tuhan berfirman kepada Daud. Apa katanya Tuhan, Pak? Kejarlah, sebab sesungguhnya Ya. engkau akan dapat menyusul mereka Ya. dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya Daud kali ini bukanlah sebuah doa yang seperti kita ucapkan pada waktu kita susah. Seringkali waktu orang kita susah, semua kita dalam penderitaan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan dengan kata, apakah yang Tuhan akan lakukan untuk saya? Tuhan, kapan Engkau menyembuhkan, kapan Engkau memulihkan, kapan Engkau memberkati, kapan Engkau melakukan ini, kapan Engkau melakukan itu. Di dalam doa kita selalu kita tuntut Tuhan, apakah yang akan Engkau lakukan kepadaku. Tapi kali ini justru di tengah-tengah masalah yang hampir selesai, masalah paling besar, Daud berdoa kepada Tuhan, apakah yang didoakannya? Daud berkata, apakah aku akan mengejarnya dan aku berhasil untuk mengerjanya? Artinya Daud tidak berdoa minta supaya Tuhan perbuat kepada dia. Tapi justru doanya dia berkata, apakah yang harus aku buat Tuhan untuk masalah ini? Saudara-saudara, ini poin yang kedua yang harus kita renungkan. Yang pertama, kita menguatkan kepercayaan. Yang kedua, kita dengan tenang kita berdoa kepada Tuhan. Tidak lagi kita berdoa apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Tapi Daud berkata, Tuhan, apakah yang harus saya lakukan untuk masalah ini? Aku menyusul. Dan kalau aku menyusul, apakah Tuhan juga akan menolong aku? Bapak Ibu, keterpurukan seorang selalu berseru kepada Tuhan untuk Tuhan datang melakukan sebuah perbuatan. Tapi hari ini jemaat Tumpang, Tuhan ajarkan kita dalam keterpurukan kita, jangan kita nuntut apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Jadilah seperti Daud, Tuhan, aku ini mesti melakukan apa? Ya. Doa kita bukan doa seperti dulu yang minta terus, mohon terus, minta terus. Hari ini waktunya kita duduk tenang, menata hati, kita tanya, kita mohon petunjuk, kita mohon hikmat. Saya ini harus melakukan apa? Ya Bapak Ibu Saudara. Terus yang ketiga, sekarang kita lihat ayat 8 lagi Pak, tolong Pak, sekali lagi ayat 8. Apa kata Tuhan kepada kita?
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, Ya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? aku ini perlu Tuhan berbicara. Apakah aku harus menyusul gerombolan itu? Ayo Tuhan, katakan sesuatu supaya aku dapat melakukan sesuatu. Terus Pak? Akan dapatkah mereka kususul? Ya. Dan ia berfirman kepadanya, Lalu Tuhan berfirman kepada Daud. kejarlah, Ya. sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka Ya. dan melepaskan para tawanan. Ya. Lihat saya. Yang pertama yang disebutkan Daud menguatkan kepercayaannya. Yang kedua Daud berdoa. Yang ketiga Daud butuh firman. Tuhan, berbicaralah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Ya. Daud belum punya usulan Pak. Daud belum punya usulan Ibu. Saya melakukan ini ya Tuhan. Saya tak begitu ya Tuhan. Saya tak begini ya Tuhan. Nanti Tuhan berkati ya. Tuhan pimpin saya ya. Enggak. Justru masalah semakin berat. Daud mulai peka berkata, Tuhan, aku ini harus apa yang aku lakukan? Ayo berfirmanlah Tuhan kepadaku. Yang pertama menguatkan kepercayaan adalah berdoa. Yang kedua menguatkan kepercayaan adalah dengan rindu kebenaran firman Tuhan. Seperti hari ini. Anda tinggalkan dulu semua kesibukan, ibu-ibu matikan kompor, bapak-bapak tutup semua pintu rumah supaya semua anak-anak ikut pemberitaan firman. Kita perlu firman, perlu doa, perlu firman. Ini yang akan menguatkan Anda. Sekali lagi, jangan suruh Tuhan melakukan apa-apa, tapi hari-hari ini biar kita tanya, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Lalu Tuhan berfirman, kejarlah mereka. Ayat yang ke-9, tolong Pak. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, Dan sampailah mereka ke sungai Besor. ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ya, Maka Daud melanjutkan maka pengejaran Daud itu melanjutkan pengejarannya beserta 400 orang. bersama dengan 400 orang. Lah yang 200 di mana Pak? Yang 200 tinggal di seberang sungai Besor. Kenapa Pak? 200 orang yang terlalu lelah Terlalu lelah mereka. untuk menyeberangi sungai Besor itu. Cukup. Ya. Jadi kelihatannya kita akan belajar dari Daud. Yang pertama dia berdoa, tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Berfirmanlah Tuhan, dia puas kalau Tuhan yang berfirman. Lalu Tuhan berikan tuntunan, susulen Daud, nyusulo Daud. Dengan siapa? Dengan 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi setelah mau nyebrang sungai Besor, yang 200 ini merasa kesel, lelah, tidak kuat, jenuh. Apakah Daud berkata, ya sudah kalau maju satu ya maju semua, kalau enggak ya enggak semua sudah. Apakah begitu saudara? Firman Tuhan berkata, yang 200 yang terlalu lelah, biar engkau istirahat di sana, yang 400 ayo kita maju sama-sama. Semangatnya Daud karena dituntun Tuhan, tidak dipengaruhi orang lain yang lemah. Ya, seringkali kita ini dalam semua keputusan kita salah. Hanya kenapa? Nuruti panas kuping, panas hati. Kalau satu mulai tidak kuat, satu mulai lemah, kita nyusul berkata apa? Ya sudah, satu kerja ya semua kerja. Kalau enggak ya semua enggak. Pelayanan juga begitu. Kalau saya mulai jenuh dengan pelayanan, ada satu orang, sorry saya tidak bisa datang, saya tidak ikut pelayanan. Lalu semua jawab, ya wes lah, kalau kamu tidak pelayanan ya semua tidak pelayanan, bubar pelayanan. Saya punya pelayanan, ya saya harus melandasari pelayanan saya dengan menguatkan hati kepada Tuhan, doa dan firman. Saya kasih contoh baru barusan ini, tiga pembantu saya masuk ke kamar saya. Mereka ngebel satu, dia berkata, kenapa? Pak, saya mau perlu ngomong sama Bapak. Yo, masuk oh. Satu masuk, satu berkata, Pak, saya mau pulang. Kenapa mau pulang? Kalau kamu pulang, tidak usah balik lagi loh ya, karena di sini ada anak kecil. Sampai nanti masa aman. Ya, setelah itu tiga masuk semua. Saya juga mau pulang. Saya berkata, pulanglah semua, tidak apa-apa. Ya. Lama-lama saya satu, saya panggil. Kenapa kamu pulang? Saya kasihan ibu saya Pak. Oke. Yang satu kenapa pulang? Ya Pak, karena di rumah tidak ada orang. Yang satu lagi berkata, kenapa pulang? Nah satu pulang ya pulang semuanya. Saya berkata, terus kowe nang desa meh opo, nyambut gawe opo, arepe sepatuan jenjit mlebu bang apa piye? Lalu dia sadar. Loh, lek mulai mulio. Lek kena deman, dia mulai ndak kena pulang. Lama-lama berkata,
Boro-boro minta maaf. Lah yang lain pulang, lah terus kamu enggak pulang? Enggak, saya di sini saja. Sampai kapanpun saya ikut. Lah tadi kok melo-melo pulang kenapa? Ya yang lain pulang ya saya pulang. Itulah keadaan orang yang hatinya enggak tenang. Pelayanan mulai kacau karena satu orang lemah berkata, siji pelayanan ya pelayanan, satu lain enggak, ya semua enggak. Daud berkata, biar yang 200 ini memang lemah, 200 ini memang kesel, 200 itu enggak punya kemampuan, apakah kita mau ikut? Yang enggak punya kemampuan biar istirahat, yang masih mampu kuat jalan dalam peperangan. Ini sebenarnya sesuatu yang akan menjiwai saya dan saudara menyelesaikan sebuah masalah peperangan. Ingat loh ya, masalah hampir selesai. Terus Pak, setelah mereka jalan, memperhatikan yang lemah, tidak terseret dalam kelemahan orang lain, lalu Pak berikutnya. Ayat 11. Ya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti. Ya, memberi apa Pak? Mereka memberi dia roti. Memberi dia roti. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ya. Terus? Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara. Ya. Dan 2 buah kue kismis. Ya. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sesungguhnya orang ini siapa Pak? Sebab ia tidak makan dan minum Ya. selama 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Ya, siapa kamu ini? Dia tanya. Bagaimana tanyanya? Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Yang pertama, aku ini pemuda berkebangsaan Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Cukup Pak. Ini hampir terakhir renungan kita. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia minta petunjuk, dia minta firman, Tuhan berkata susullah, orang lain lemah, Daud tidak ikuti lemah. Kenapa? Saya berperang tidak ikut semangatmu, saya berperang karena kehendak Tuhan. Sekarang ada orang dalam perjalanan, dalam kesusahan, ada orang yang susah yang perlu ditolong. Siapa dia? Orang Mesir. Orang Israel ini kalau sudah ingat kata Mesir, selalu ingatnya 400 tahun loh kami engkau jajah. Sudah dia ini orang Mesir, dikatakan, lah kamu ini dari mana asalmu? Dari Mesir kok bisa di sini? Saya adalah budak orang Amalek. Orang Amalek yang bakar kotaku, yang merampas hakku, yang merampas hartaku, yang menawan istri dan keluargaku. Ini yang dihadapi oleh Daud. Tapi kita melihatnya dalam masa sulit, ada orang yang lebih sulit. Daud diajar untuk mengulurkan tangannya. Saudara, seringkali kita punya pikiran cingli kita, normal kita adalah saya sendiri susah, bagaimana saya bisa nolong orang susah. Tapi ini pelajaran bagus. Daud mengulurkan tangannya kepada hamba ini, dan hamba itu dikasih makan, dikasih minum, lalu segar kembali. Tuhan pakai pemuda yang lemah ini, Tuhan pakai orang yang sedang ditolong ini, sehat kembali, kuat lagi. Sakit apa? Sakit kelaparan. Betul ya Pak Yanto? 3 hari tidak makan, habis makan langsung sembuh. Lalu ditanya begini ceritanya, bisakah engkau menunjukkan tempat orang Amalek yang menawan keluarga kami dan di manakan mereka berkemah? Dan hamba itu berkata, aku akan tunjukkan asal engkau bersumpah kepadaku, engkau tidak akan membunuh aku. Kami tidak akan membunuh engkau. Tunjukkanlah. Lewat seorang yang lemah ini, Daud diberi petunjuk sampai di kemahan orang Amalek. Penutup ayat 17, coba kita lihat sampai 20. Ayat 17. Ya. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ya. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Ya.
juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ya, Tidak ada yang hilang pada mereka. tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya, Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. ya, Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. puji Tuhan. Ini akhir dari segalanya. Setelah Daud menolong orang ini menunjukkannya, lalu Daud dapat mengalahkan mereka sehingga Daud pulih bahkan lebih dari semula. Dia dapatkan istrinya lagi, dia dapatkan semua keluarganya lagi, harta bendanya tidak ada yang hilang, yang besar maupun yang kecil. Bahkan sekarang Daud lebih diberkati Tuhan lagi, bahkan Daud mendapatkan sebuah jarahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tetap berkata kepada kita, hari-hari ini sudah hampir selesai penderitaan kita. Yang percaya katakan amin. 1, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita berdoa, kita tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, cari kebenaran firman yang akan menuntun kita. Yang ketiga, terus berikan pertolongan kepada sesama kita. Dan lewat ketiga hal ini, pasti Tuhan buka jalan lewat orang-orang yang Tuhan tetapkan sekalipun lemah akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Selamat menyongsong new normal. Dan yakinlah tak lama lagi kita jumpa di kebaktian seperti semula, walaupun dengan aturan-aturan yang beda, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara-saudara, kita akan tundukkan kepala kita sekali lagi, kita berdoa bersama-sama. Sekarang Tuhan, setelah kami puas dengan kebenaran firman-Mu, kembali Tuhan hadir lewat perjamuan kudus. Sucikan kami hamba-hamba-Mu yang melayani, sucikan kami yang di rumah juga. Sementara kami mempersiapkan roti dan anggur, dan biarlah kami akan masuk perjamuan dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya firman-Mu berkata, kalau kami tidak layak makan roti dan darah-Mu, kami mendapatkan laknat. Tapi kalau kami layak makan tubuh dan darah-Mu, kami akan diberkati bahkan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih dan kami tetap berdoa kekuatan, kesehatan Tuhan turunkan atas kami semua. Mampukan kami untuk mengarungi kapal-kapal kami supaya kami tetap sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami diberkati dan diselamatkan dengan sempurna. Sucikan Ibu Gembala yang akan melayani kami, bahkan sucikan kami semua, dan kami sambut perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah,
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi roti. Pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah roti yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat, bukankah cawan yang di atasnya diucapkannya syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah. Allah memberkati engkau, diberkati keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, ekonomimu. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara dan membela engkau. Dan Yesus Kristus Sang Putra memberikan kepadamu kasih karunia yang berlimpah. Dan damai sejahtera sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.